Kalau ini kan semua omset yang masuk ya. Kita pikir omset kita 19 juta di Shopee, 19,5. Ternyata setelah kita download, kita cuma terima 10 juta. Ya kan? Kan lemes. Terus mau diganti ke JMP Max ya. Ngaruhnya dari segi apa? Trafficnya pasti ngaruh, karena kalau misalnya traffic sekarang udah 10.000 nih. Begitu JMP Max kan dia mulai dari nol. Jadi nge-restart. Sama seperti itu, JMP Max udah bagus trafficnya, tapi kita pengen ganti manual. Ya pas dirubah ya dia mulai dari nol lagi. Karena waktu JMP Max nyala, manualnya nggak bisa nyala barengan. Jadi memang kalau mau rubah, saran saya terutama kalau yang udah hero udah bagus, tunggu setelah 12-12 baru rubah. Maksudnya jangan pas lagi udah mau event kayak sekarang. Ya pas lagi bulan-bulan liburan kalau mau rubah secara major ya, baik foto produk, harga produk, ganti foto, tambah tingkat varian. Pokoknya hal-hal yang bisa membuat algoritma terganggu jangan sekarang, tunggu 12-12 lewat. Ya, ini dari tokonya Om Aziz nih ya. Nah, teman-teman tarik datanya. Misalnya untuk bulan Oktober ya. Misalnya Oktober nih. Setelah pilih tanggal Oktober, lalu diekspor. Kalau udah siap kita download. Nah, ini nih teman-teman ya. Total pendapatan ini yang memang sudah bersih ya. 12 juta ya Om ya. 12 juta, ininya 10 juta. Berarti kalau mau dibilang total potongannya berapa sih? Tinggal pakai rumus yang total yang dilepas dibagi yang di atas. Ya, potongan toko ini 13%. Nah, lalu kita lihat ya, teman-teman ya. Ini iklan Shopee-nya di bulan Oktober, ini kurang lebih aja ya. 1,8 kali 1,1 kan iklan ya. Berarti iklannya ini adalah 16% dari total omset. Sedangkan potongan Shopee-nya 13%. Berarti total potongan adalah 29%. Non paham nggak? Ini buat exercise buat tahu sih. Iklan kita sekarang persentasenya udah berapa persen dari omset gitu. Ya. Jadi kalau yang kekecilan iklannya, teman-teman masih bisa digas lagi. Tapi kalau iklannya udah mentok, kita harus cari cara lain buat ngegas. Yang paling atas. Teman-teman sebagai seller ya, saya masih lebih banyak lihat terutama admin ya, nggak bisa pakai Excel. Padahal makanan senjata kita sehari-hari itu Excel. Ini buat ngitung apa teman-teman? Ngitung kalau total biaya untuk produk ini adalah segini. Dan teman-teman bakal cukup kaget yang belum pernah ngitung kalau ternyata potongan Shopee itu gede juga. Oke teman-teman yang belum ini saya ulang lagi ya, sorry ya kalau memang ini banyak hitung-hitungannya gitu ya. Karena saya berasa ini penting, soalnya buat teman-teman tuh banyak yang belum pernah tahu. Selama ini pikir ya, selama ini teman-teman kira bahwa kita punya untung dari Shopee atau omset itu yang ini teman-teman. Ini kalau Oktober ya saya kasih lihat. Kita pikir kita dapatnya 19 juta dari Shopee. Memang ini angkanya nggak percis ya, karena cut off-nya beda. Karena kalau yang masuk ke penghasilan itu pesanan yang udah selesai. Kalau ini kan semua omset yang masuk ya. Kita pikir omset kita 19 juta di Shopee, 19,5. Ternyata setelah kita download, kita cuma terima 10 juta. Ya kan? Kan lemes. Sedangkan kita ngitung iklannya, selama ini kita ngiklan 2 juta. Wah, ROAS-nya ya 1 juta, ROAS-nya 10. Ternyata enggak. Makanya ini cuma buat teman-teman tuh ngitung. ROAS aslinya teman-teman itu harus dihitungnya dari yang omset yang udah bersih. Ini yang bersih di sini. Jadi angka yang ada di Shopee itu semuanya nggak ada yang benar kecuali yang di sini. Karena ini duit yang masuk ke dalam rekening kalian tuh segini. Nah, saya pengen ajarin cuma jangan sampai teman-teman salah ngitung angka ROAS-nya teman-teman. Karena kalau dihitung sama yang di luar, udah pasti itu salah cara ngitungnya. Yang bener ini bersih ini. Ini yang udah cair ke kita. Dan teman-teman bisa lihat ke sini ya. Di sini bisa lihat ya. Nih, rincian per pesanannya berapa. Ya. Service fee yang dibayar berapa? Penyesuaian, kalau teman-teman ada penyesuaian, misalnya gini penyesuaiannya. Misalnya ada teman-teman yang suka ngirim dari supplier. Teman-teman di Jakarta ngirim dari Bandung. Kena penyesuaian ongkos kirim kan? Tapi jangankan gitu. Sekarang di Shopee kalau pakai Shopee Express,
teman-teman kirimnya sesama Bandung aja, sesama Jakarta, beda tempat aja, kadang-kadang ada selisih bayarnya. Dan semuanya selisih kalau teman-teman nggak pernah cek, ada di sini. Ya, ini penyesuaian kenapa logistik. Tuh, ini penyesuaian kenapa, harus cek pesanannya apa nih. Kenapa bisa ada kena kayak gini. Nah, ini harus dicek teman-teman. Karena kalau nggak dicek, kadang-kadang kita nggak tahu kenapa ada adjustment dan lain-lain. Ya, gitu kurang lebih. Nah, cara ngitungnya tadi kan saya udah tunjukkan ya. Jadi di sini penghasilan saya kita set ya, misalnya kita pilih tanggal Oktober ya 1 sampai 31. Setelah ini kita ekspor. Setelah ekspor kita tarik sini, kita download ya. Kita download kan seperti ini. Ini periodenya Oktober. Setelah itu teman-teman dapat pendapatannya segini, tapi yang bersih yang teman-teman terima segini. Ya, ini saya pengen teman-teman bagi. Jadi kolom ini dibagi kolom yang atas. Dapatnya ini. Ya, 87%. Atau kalau kita mau gampang, 1 minus 0,87 jadi dapatnya 13%. Jadi admin fee tokomu 13%. Termasuk affiliate dan lain-lain, voucher dan lain-lain. Total potongan dari Shopee 13% di Oktober. Setelah itu, kita tarik iklan. Ya, ini memang nggak percis, tapi kasih kita gambaran. Iklan kita di bulan Oktober 1,8 biayanya. Tapi 1,8 ini khusus buat teman-teman yang non PKP ya. Kalau yang PKP harusnya udah nggak usah pengaruhin faktor PPN-nya lagi karena bisa jadi PPN kredit ya. 1,8 ditambah 11%. Karena ketika kita bayar biaya iklan, itu kita bayar PPN. 1,8 tambah 11, ini saya masukkan rumusnya di sini, jadi 1,9 juta, hampir 2 juta ini ya. 1,8 dikali 1,11. Ini saya bagi dengan total pendapatan sehingga menjadi 16%. Jadi biaya iklanmu dibandingkan dengan pendapatan Oktober itu 16% dari total omset. Lalu saya tambahin 16 tambah 13 dapatnya 29. Jadi dari total omset potonganmu itu 29. Lalu saya tambahin 16 tambah 13 dapatnya 29. Jadi dari total omset potonganmu itu 29%. Jadi kalau marginmu nggak ada 29%, kamu rugi jualannya. Marginku 60, ya berarti masih bisa gas lagi iklannya. Ya kan, iklannya kurang nih, masih bisa digas. Tapi kalau udah mepet, berhati-hati. Oke, kita akan bedah toko dulu ya teman-teman ya. Jadi kita akan bedah untuk tokonya dari Om Aziz ya Om ya. Ya. Dari tokonya Atalah Official ya. Nah, satu hal yang kita mau ngelihat, saya biasa ngelihatnya kayak gini ya. Saya ngelihat 30 hari omset berapa. Omsetnya Om, nih kita ambil pakai ini ya, 21,3 juta ya. Lalu dari omset dari iklan ini 21,3 ya. Dari iklan 20. Berarti bisa dibilang tokonya sudah memanfaatkan iklan dengan baik. Atau sebagian besar omsetnya dari iklan. Ya, organiknya hampir nggak ada. Bener ya Om ya? Nggak apa-apa juga sih. Cuma berarti omset dari iklan adalah 20 dibagi 21,3. Lah 93% omset dari iklan. Nah, PR-nya coba teman-teman ngitung tokomu omset dari iklan berapa persen dari keseluruhan omset? Coba. Ya. Ada yang masih di bawah 30% kah? Tahu kan cara ngitungnya tadi ya? Ada yang masih di bawah 30% omset dari iklannya? Jadi penjualan dari iklan dibagi sama penjualan yang di performa toko, coba dibagi, dapatnya berapa persen? Nah ini cuma mau tahu teman-teman iklannya udah seberapa agresif dibandingkan sama total omset toko. Ya. Toko ini udah ngiklan ya, ROAS-nya 10. Nah untuk beriklan, untuk maintenance ini biasa kita lihat dari atas dulu. Kalau dari atas aman dan kita nggak ada waktu, ya biasanya saya akan lewatin sih. Saya akan liatin dulu nih, oh ya harian aman nih hari ini. Berarti ini yang
sebenarnya bisa dibuat 7 ya tadi maksimalnya. Nah, berarti selama ini ininya masih terlalu tinggi Om. Ya. Kalau mau saran saya kalau mau lebih agresif, ruasnya bisa dinaikin ke 6,8 dulu. Ya. Kalau GMP Max kita cuma bisa rubah itu teman-teman. Makanya saya nggak terlalu happy banget karena kayaknya yang kita lakukan itu nggak banyak. Ya sama seperti ini. Ya ini semua GMP Max semua ya. Cuma ini ya Om ya. Ini manual ya Om ya. Oke. Kata kuncinya mungkin kalau dari saya PR-nya kita tunggu sampai jumlah kliknya 100. Baru kita evaluasi. Konversinya berapa tadi? Konversi toko 5 ya. Kalau 100 aja belum ada penjualan sama sekali dari kata kunci itu, kita kill, kita buang. Tapi kalau mau lebih sadis lagi, tunggu sampai 50 klik. Kalau konversi memang benar 5%, harusnya sudah ada penjualan kan. 50 klik belum ada yang penjualan, kita kill, kita buang kata kuncinya, ganti yang baru. Ya, tapi ini kan kata kuncinya masih 511, belum bisa diapa-apain. Dari saya pribadi sih saya menyarankan untuk tunggu 100 klik, tunggu apakah ada konversi atau enggak. Kalau ada konversi, kita lihat ruasnya masuk atau enggak. Ya, kalau misalnya nggak ada konversi sama sekali, baru dibuang. Om, kalau produk tumbal itu sebaiknya pakai harga coret apa flash sale ya? Atau ada teknik apa nih buat produk tumbal nih baiknya digimanain? Produk tumbal kan produk yang kita pasang untuk menarik traffic ke toko ya. Ya boleh dua-duanya sih. Yang penting itu bawa traffic ke toko. Mau di flash sale, mau dicoret sih bebas. Pak, saya mau tanya, kalau di Shopee ada fasilitas iklan toko, ada rekomendasi nggak budget dan kata kunci yang harus dipasang berapa? Budget hariannya berapa? Iklan toko itu iklan yang cocok untuk produk-produk yang homogen. Jadi kita jual barangnya sama. Kalau untuk kata kuncinya, itu biasanya saya ngambil dari kata kunci produk yang laku. Jadi kata kunci di sini misalnya udah ada kata serum, serum wajah, serum mencerahkan, dan ini udah berhasil kata kuncinya. Kita bisa ambil dan kita kopas masukin ke dalam iklan toko. Jadi memang iklan toko itu mirip seperti iklan produk, hanya kata kuncinya memang kita ngambil dari semua iklan produk kita yang udah jalan, masukin iklan toko. Kalau untuk budget sih dari saya sih nggak ada harus berapa, tapi yang pasti selama ruasnya masuk ya gas terus sih sama. Iya. Dan apakah itu bagus? Menurut saya untuk toko-toko yang memang jualan barangnya nggak palu gada bagus. Minimal kalau orang ketik kata serum brightening masuk ke tokonya tuh gampang ngecarinya serumnya. Tapi kalau dia jualnya banyak sekali produknya, takutnya malah jadi boncos kalau iklan tokonya kemana-mana. Om, misi mau nanya, kalau misalkan aku kan produknya tekstil ya, jadi pasti kita tuh B2B ya, bukan B2C. Nah, mau minta rekomendasi, karena kalau misalkan di Shopee itu memang nggak begitu besar gitu loh omsetnya, jadi memang lebih besar tuh lewat Meta. Apakah aku harus coba di CPAS itu biar langsung konversinya, karena kan B2B tadi, apa mending kita gas aja di Shopee, karena kan kayak tadi antara si persentase iklan tuh berpengaruh ke organik tuh aku tuh cuma di 29%, jadi jauh banget. Nah, apa kita tetap gas dua-duanya dengan cobain CPAS juga atau gimana, karena B2B tadi, dan mungkin ada saran atau rekomendasi untuk B2B ini tuh di Shopee tuh harus seperti apa gitu. Oke. Kalau saya balik lagi, saya riset dulu. Apakah ada kompetitor yang jualan produk serupa dan omsetnya lebih gede? Kalau dia bisa lebih besar, berarti sebenarnya pasarnya ada. Cuma mungkin kita belum pernah melirik aja. Atau mungkin ada barang-barang lain. Atau mungkin dia cara jualannya itu yang beda. Yang membuat dia tuh bisa berhasil. Jadi menurut saya balik ke riset. Kalau untuk masalah B2B, menurut saya sih di Shopee makin kesini makin banyak ya peluang terbuka pasarnya untuk barang-barang yang sebenarnya tadinya barang teknik, barang industri, atau orang mau beli grosiran, itu semakin terbuka sih pasarnya.
Dan selama iklan masih 30%, dicoba digas dulu. Saya rasa pasarnya sih ada. Terutama untuk tekstil ya, pasti cukup besar sih. Jadi orang mungkin beli sampelnya dulu di Shopee, tapi pastikan ketika mereka beli sampel atau beli barang yang sedikit kuantitinya, di follow up, dapetin datanya gimana, mungkin dikasih kartu lah, atau memang di follow up cara gimana, supaya ujung-ujungnya bisa dealnya di luar Shopee. Sama ini kan aku mau coba buka baru yang distributor makeup sama skincare. Nah, untuk toko yang baru buka di tengah gempuran distributor skincare sama makeup, mungkin ada tips atau trik seperti apa, karena kan nggak bisa langsung iklan dan lain-lain. Apalagi kan kalau distributor skincare sama makeup kan udah saling perang harga dan lain-lain, sedangkan ini tokonya baru gitu, kita baru jadi reseller, baru jadi distributor juga. Nah, baiknya seperti apa terhadap iklan gitu, atau kita emang kuatin di organik, kuatin di branding, apa gimana Om? Saya jujur kalau ditanya jualan skincare, apalagi distributor, berat sih. Mendingan tekstil. B2B lagi mungkin lebih enak ya. Apalagi kalau backgroundnya di sana dan udah kuat di sana, lebih baik fokus ya, karena menurut saya sih nggak mudah. Karena dari yang teman-teman alumni yang ada aja, yang udah paling gede aja kadang marginnya cuma 1% bersih kalau dihitung. Itu udah yang salah satu yang cukup gede secara nasional ya. Jadi nggak mudah sih menurut saya, karena iklannya lumayan tinggi dan juga persaingan harganya gila, dan kita harus ngambil quantity juga ke brand. Menurut saya bukannya nggak bisa, tapi unique selling point-nya harus ada sih ya. Malah untuk skincare lebih banyak orang yang sekarang lebih banyak buka yang toko offline-nya lebih profitable dibanding online. Tapi balik lagi, mungkin kalau strategi tepat bisa, tapi nggak mudah, terutama untuk brand skincare ya. Tapi kalau memang paham industrinya ya silakan. Saya sih sebagai dari mentor aja, saya lihat dari beberapa yang cerita sih nggak mudah sih. Ya. Apalagi kalau baru ya, benar-benar baru, saya rasa fokus di tekstil kelihatannya kok kalau dari saya lebih promising.